Ya, buat kamu yang belum subscribe, buruan pencet tombol subscribe di bawah, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Angler Pupun, dimanapun Anda berada. Nah, hari ini kita mau berkunjung ke salah satu komplek makam Tengku Syekh Dirbe dengan gelar Dayang Mansur. Dan hari ini kita mau sama-sama mengunjungi komplek makam beliau. Nah, Sobat Angler Pupun, di perjalanan kita kali ini kita akan mengulas lagi sejarah Aceh di abad ke-16 silam. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam kelima yang pernah tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan Islam terbesar di dunia. Hal ini sangat tergambar jelas bahwa ulama memiliki peran yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam birokrasi tradisional Aceh, ada 3 jabatan tinggi dalam pemerintahan yang sangat berperan penting. Yang pertama, Sultan, yaitu raja dalam kerajaan. Yang kedua, Ulai Balang atau Hulu Balang. Yang ketiga, ulama. Nah, Sobat Angler Pupun, kita sekarang mau masuk ke dalam komplek makam beliau, Tengku Syekh Dirbe. Yuk, sama-sama kita akan melihat ke dalam. Tengku Syekh Dirbe adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat untuk Syekh Abdul Samad As-Sagaf dari Iskandaria, Mesir. Beliau datang ke Aceh untuk menyebarkan agama Islam dan menetap di Dirbe, tepatnya di kampung keberadaan makam beliau sekarang. Kampung atau desa tempat Tengku Syekh Dirbe mensiarkan agama Islam tepat di Kampung Raya, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Di masa hidup beliau juga pernah mendirikan sebuah dayah yang dikenal dengan dayah Tengku Syekh Dirbe. Banyak masyarakat sekitar dan dari berbagai daerah lain yang datang untuk memperdalam ilmu agama Islam dari beliau. Dari sekian banyak murid yang berguru pada beliau, ada seorang sultan yang masih muda belia, yaitu Sultan Iskandar Muda. Dalam masyarakat Aceh, ulama merupakan orang yang sangat disegani karena ilmu yang dimilikinya, sehingga menjadi contoh teladan dan berbagi pendapat dalam berbagai permasalahan mengenai agama. Hal ini dapat kita lihat dari pengalaman-pengalaman ataupun sejarah ulama-ulama besar pada abad ke-16 seperti Tengku Syekh Dirbe. Dan di makam Tengku Syekh Dirbe sangat banyak pendatang yang berziarah ke makam beliau, baik warga Aceh bahkan warga luar. Peran dan perjuangan di masa hidup Tengku Syekh Dirbe jangan pernah kita lupakan. Dan harapan kita hari ini semoga anak cucu kita juga tahu tentang siapa Tengku Syekh Dirbe dan riwayat hidupnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di tempat pemakaman Tengku Syekh Dirbe, menurut cerita Umi, salah satu penjaga makam Tengku Syekh, ada sebuah batu yang dulunya pohon melinjau. Namun sejauh ini kami tidak dapat mengutip informasi tentang terjadi batu itu. Hanya Allah Maha Tahu. Dan dalam riwayat, Tengku Syekh Dirbe banyak memiliki kelebihan. Beliau pandai dalam bertani dan masyarakat makmur sentosa. Bahkan di wilayah Pedir zaman itu pernah menjadi penghasil beras terbesar di masa kerajaan Aceh Darussalam. Dan dalam sejarah juga tercatat, sungai yang mengalir di wilayah Herbe, beliaulah yang membukanya.
Sungai tersebut terbentuk ketika Tengku Syekh Dirbe melewati jalan tersebut. Beliau menyeretkan sebuah tongkat hingga keluarlah mata air. Hingga sampai saat ini sungai tersebut masih bisa kita lihat. Bahkan tongkat Tengku Syekh Dirbe masih bisa kita lihat terawat dengan baik sampai sekarang. Nah, buat Sobat Angler Popon, setelah kita mengunjungi makam Tengku Syekh Dirbe, kita akan mengunjungi juga rumah peninggalan Tengku Syekh Dirbe. Namun sejauh ini yang cukup disayangkan, rumah peninggalan beliau kondisinya cukup memprihatinkan. Yang seharusnya rumah itu terjaga dengan baik agar menjadi bahan edukasi anak cucu kita ke depan. Nah, Sobat Angler Popon, kita sekarang sudah berada di rumah dasar Tengku Syekh Dirbe. Dan kita mau lihat di dalam, mungkin ada peninggalan-peninggalan yang mau kita lihat. Dan mari kita sama-sama akan melihat peninggalan Tengku Syekh Dirbe. Di rumah inilah semua peninggalan Tengku Syekh Dirbe tersimpan dengan baik. Ada beberapa peninggalan beliau di masa hidupnya, seperti Al-Quran, tongkat, piring, serta gelas. Namun yang akan kita lihat sekarang salah satunya, yaitu tongkat. Karena dengan izin Allah, Tengku Syekh Dirbe membuka sungai dengan tongkat ini. Umi, salah satu penjaga rumah Tengku Syekh Dirbe, juga bercerita sedikit tentang riwayat Tengku Syekh Dirbe. Dan asal muasal tongkat ini adalah pemberian guru besar Tengku Syekh Dirbe. Guru besar beliau adalah Tengku Syekh Gle Melinteng. Dan makam guru besar beliau tepat di Gle Melinteng, Kemala Raya. Dalam riwayat, ketika Tengku Syekh Dirbe mengambil tongkat ini, Tengku Syekh Dirbe harus melakukan kalut atau kalwat di puncak Gle Melinteng. Setelah Tengku Syekh Dirbe melakukan kalwat, barulah membawa pulang tongkat ini pemberian dari guru besarnya ke Gampung Rebe. Nah, sejauh ini harapan saya semoga selalu bisa menjaga dan mengabadikan segala sesuatu peninggalan Tengku Syekh Dirbe. Dan Sobat Angler Popon, jangan kemana-mana, ada satu lagi yang mau sama-sama kita kunjungi. Makam Putri Tengku Syekh Dirbe. Beliau bernama Putri Sandi Ratna Indra, atau yang lebih dikenal Putro Sani. Dari nama yang kita dengar, pastilah beliau seorang wanita yang anggun dan rupawan, dari keluarga terpandang dan bangsawan pada masa itu. Beliau adalah istri Sultan Iskandar Muda. Dan tepat di sini kita akan membuka sedikit tentang riwayat Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda mempunyai 4 istri. Yang pertama adalah Putro Sani, anak dari Daeng Mansur atau Tengku Syekh Dirbe. Yang kedua adalah Putro Asiyah dari Biren. Dan yang ketiga Putri Kamaliah dari Pahang. Dan yang keempat Putro Ijo dari Takengon. Dan Sultan Iskandar Muda mempunyai seorang selir dari Afrika, yaitu Putri Afrika. Begitulah sekilas tentang riwayat Sultan Iskandar Muda. Dan kita akan membuka kembali tentang di mana Sultan Iskandar Muda berkenalan dengan Putro Sani. Dan menurut penuturan dari warga setempat, asal mula Putro Sani berkenalan dengan Sultan Iskandar Muda ketika Sultan menuntut ilmu pada Tengku Syekh Dirbe. Dan disitulah hadir rasa cinta dan sayang antara Sultan dan Putro Sani, sehingga Sultan Iskandar Muda mempersunting Putro Sani sebagai permaisurinya. Dari pernikahan Putro Sani dan Sultan Iskandar Muda inilah lahirlah seorang putri yang cantik dan rupawan, yang selanjutnya menjadi penerus ayahnya, yaitu Ratu Safiyatuddin atau Sultanah Safiyatuddin dengan gelar Sri Sultanah Ratu Safiyatuddin Tajul Alam Shah Johan. Itu dia riwayat singkat tentang Putro Sani dan Sultan Iskandar Muda.
Nah, Sobat Angler Popon, sejauh ini saya sangat mengharapkan masukan daripada kalian dengan cara tuliskan di kolom komentar. Sebelum kita kembali ke Angler Popon, kami mau mengucapkan terima kasih nih buat Fadil, salah satu putra dari RB yang telah mendampingi kami mengunjungi situs-situs bersejarah di wilayah RB.